Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian masjid atau musalla Al-Muhajirin Gedek Mojokerto. Ya betul ya. Yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kembali setelah libur selama 2 tahun kurang 2 bulan. Saya hitung Mbak Haji, 2 tahun kurang 2 bulan. Maksud saya mau tak genapkan aja 2 tahun gitu. Tapi saya sungkan sama Mas Andi, karena saya sungkan bismillah lah ngaji ya. Jadi alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali ketemu. Setelah hampir 2 tahun kita tidak ketemu, alhamdulillah kita syukur kepada Allah, dikasih kembali kesempatan oleh Allah bisa ketemu panjenengan. Alhamdulillah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita diberikan kesempatan, dikasih waktu. Siapa yang ngasih? Allah. Diberi waktu, kemudian oleh Allah diberi sempat. Allah yang kasih sempat. Setelah Allah beri sempat, Allah kasih sehat. Ya benda. Kemudian Allah gerakkan kaki kita untuk duduk di sini dalam keadaan panjenengan punya pilihan amal yang lain. Panjenengan bisa mancing. Mana yang hobi pancing? Panjenengan bisa goes, panjenengan bisa di rumah sama istri, panjenengan bisa jalan-jalan sama anak, tapi Allah inginkan panjenengan di sini. Dan itu perlu disyukuri. Nah, maka itu ciri yang kita boleh sedikit GR, dalam tanda kutip husnudzon, bahwa ini merupakan ciri bahwa Allah menginginkan kita menjadi baik. Dan panjenengan kalau perhatikan hadirin, keinginan itu ada 2. Ini penting dan kita kudu ngerti. Cek orang ngotot, biar ndak apa? Ngotot. Keinginan itu ada 2. Nomor 1,
iradatul insan, keinginannya manusia. Tapi hati-hati, kalau keinginannya manusia nomor satu belum tentu terwujud. Iya apa enggak? Panjenengan punya keinginan pengen nikah 4, terwujud? Belum tentu. Kepingin iya, kepingin kan? Anda ndingkluk ya takut, kepingin kan? Tapi kan belum tentu terwujud. Itu keinginan manusia. Ya Faris, kepingin kan? Pengen tapi belum tentu terwujud. Pengen nikah jangan 4 Riz, 2 aja berat. Karena wajahnya ini wajah setia Faris ini, Masya Allah. Sementara yang kedua, ketika pun keinginan kita terwujud belum tentu baik. Iya apa enggak? Kalau kita yang kepingin nomor satu belum tentu wujud, yang kedua belum tentu baik. Itu keinginan yang pertama, iradatun nas atau iradatul insan. Tidak mesti baik, tidak mesti wujud. Maka ojo maksa Gusti Allah, aku pokoknya kepingin rabi mbek iki, belum tentu baik. Sementara yang kedua, iradatullah, keinginannya Allah. Kalau keinginannya Allah nomor satu pasti terwujud. Kan mudah bagi Allah ya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, gampang. Maka sampai dikatakan oleh para penyair, man amruhu ma bainal kafi wan nun. Allah itu adalah zat yang keinginannya cuma di antara 2 huruf, kaf dan nun. Apa kaf dan nun itu? Kun. Cuma itu dok. Dan jadi, maka kalau keinginan itu milik Allah pasti wujud. Dan yang kedua, ketika itu keinginannya Allah pasti baik. Terus ketika kita dikumpulkan di majelis ta'lim, itu hadisnya apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau sama Allah diinginkan menjadi baik, diinginkan mendapatkan kebaikan, mau dunia mau akhirat, sama Allah dibikin ngerti ilmu agama. Nah berarti kalau panjenengan duduk di sini supaya Allah kepingin panjenengan ngerti agama, supaya kalau ngerti agama panjenengan menjadi orang yang baik, kira-kira pasti wujud apa tidak? Pasti. Karena keinginannya siapa? Allah. Karena keinginan kebaikan untuk orang yang berilmu itu adalah keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita bersyukur hadirin, hati-hati. Nanti datang Pak Haji, babnya Pak Haji, tapi agak jauh. Karena di sini ternyata banyak liburnya, jadi gak teko-teko. Nanti ada babnya di sini bahwa para salaf itu salah satu ciri khas mereka itu tidak pernah merasa dirinya pandai bersyukur. Dalam keadaan mereka itu syukurnya paling bagus, paling kuat. Tapi gak rumongso gitu loh. Kita ini syukurnya jelek, menang rumongso. Oh wis mari, aku iki sedina alhamdulillah ping 17. Belum tentu. Sementara para salaf itu syukurnya baik, syukurnya kuat, dalam keadaan mereka nganggap dirinya belum bersyukur. Apa ayatnya? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu, yaitu manusia, tidaklah mereka mampu untuk kemudian memberikan sesuatu kepada Allah dengan sesuatu yang pantas. Pantas saja belum, apalagi lebih. Nah, maka dengan itu apabila kita duduk di sini kemudian kita bersyukur, panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti kamu akan ditambah. Jadi nikmat yang panjenengan syukuri sama Allah ditambahi. Apa tambahannya? Ingat, tambahannya belum tentu duniawi, tambahannya belum tentu materi, tambahannya belum tentu sesuatu yang dipandang oleh panca indera manusia. Tapi apa Imam Ibnu Katsir mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur pasti aku tambah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Ala apa? Ta'ati.
Kalau kamu mensyukuri nikmat yang aku beri, kata Allah, aku tambah kemampuanmu untuk taat kepadaku. Itulah hadirin, tidak bisa diremehkan. Syukur ini berbanding lurus dengan kemampuan panjenengan ibadah. Lek syukurnya api, ibadahnya mesti api. Maka panjenengan perlu hati-hati. Lek ibadahnya gurung sepiro api, jangan-jangan diawali dengan cara kita bersyukur yang belum baik. Betul apa enggak? Itulah, lihat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dipastikan meninggalnya itu husnul khatimah. Contohnya begini, panjenengan lihat. Rasulullah i'tikaf di bulan Ramadan berapa hari? Berapa hari? I'tikafnya Rasul di bulan Ramadan berapa? 10 hari. Di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Panjenengan tahu enggak? Di tahun wafatnya Nabi Muhammad, itu i'tikaf yang biasa 10 hari itu meningkat menjadi 20 hari. Berarti di tahun kematiannya ibadahnya semakin apa? Semakin hebat. Kemudian panjenengan juga tahu Rasulullah itu deres Quran. Deres itu apa? Apa bahasa Mojokertonya deres itu apa? Deres sama ya? Sama ya? Kalau bahasa Arabnya darus, mempelajari. Kalau untuk Rasulullah deres Quran itu namanya nyetor apalan kepada malaikat Jibril. Setahun berapa kali? 1 kali. Di bulan Ramadan. Panjenengan tahu, di tahun wafatnya Nabi Muhammad itu Rasulullah deres Quran bersama malaikat Jibril 2 kali. Tambah banyak, tambah meningkat, tambah hebat. Ini yang namanya husnul khatimah. Di akhir usia meninggal dalam puncaknya iman, dalam puncaknya Islam. Panjenengan tahu rumusnya apa? Kok isoleh ngono iku ya apa? 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 Rumusnya apa? Rumusnya kira-kira. Salah gak apa-apa? Ikhlas. Itu nanti jangan duluan, entek materi saya nanti pelan-pelan. Ikhlas terus. Istiqomah. Kaboten. Ikhlas apa? Syukur. Panjenengan terakhir tapi bener, gak ngetarani. Jawabannya apa? Syukur. Dan ini bisa kita lihat dari hadis Ummuna Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Panjenengan tahu semuanya. Ketika Rasul sholat tahajud sampai kakinya bagaimana? Bengkak. Terus Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu merasa kesian, betul kan? Terus ngomong, ya Rasul, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kene opo panjenengan kesel-kesel ngene iki lho? Kenapa harus capek seperti ini sampai kakimu bengkak? Padahal dosamu oleh Allah telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi menurut Ibunda Aisyah, ibadah itu untuk menghapus dosa. Loh, padahal dosamu sudah dihapus. Terus buat apa lagi ibadah? Ternyata Rasul mengatakan yang berbeda. Dan itu mudah-mudahan buat kita. Apa Rasul katakan? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur, terima kasih kepada Allah? Kenapa terima kasih? Dosaku diampuni. Kenapa terima kasih? Aku dijamin syurga. Lo mosok matur suwun gak oleh. Nah, maka ibadahnya Nabi Muhammad sholat tahajud sampai sikile abu, itu bukan cari syurga, bukan cari neraka. Ungkapan syukur. Ketika syukurnya benar, ditambahi sama Allah. Tambah kuat ibadai, tambah kuat taati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenapa hadirin sekalian, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada Daud alaihi salam dan keluarganya. Daud, Sulaiman dan keluarganya alaihimus salam. Apa Allah katakan? I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Apa Allah bilang?
i'malu ala Dawuda syukran. Jadi syukur itu amal. I'malu, amalkan. Bukan ini. Bukan cuma ucapan. Bukan cuma yakin jerone ati nikmat itu datangnya dari Allah, tidak cukup. Tapi i'malu, jadikan bentuk syukurmu itu amal. Terus Allah bilang apa? Ketika syukur itu berbentuk amal, Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Karena itu yang pandai bersyukur cuma dikit. Coba syukur itu ucapan, Pak. Ya wake panjenengan bendino alhamdulillah kok. Iya enggak? Mari mangan alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Di jalan sampai rumah selamat alhamdulillah. Lah kalau itu tok dianggap syukur, ya ndak sedikit, wake. Tapi karena syukur itu amal, maka Allah bilang apa? Dan sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Nah, maka kita ini bersyukur, Pak. Alhamdulillah bisa Allah dudukkan di sini, dan mudah-mudahan dengan syukurnya kita, maka oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kuat ngaji sama Allah ditambahi. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doa sama Allah, mudah-mudahan dengan syukurnya kita, majelis kita ini sama Allah dipandang dengan pandangan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Majelis kita ini sama Allah dipandang dengan pandangan maghfirah, sehingga nanti kita pulang, mudah-mudahan Allah telah mengampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masalah syukur ini, Pak, para sahabat itu tidak pernah menganggap dirinya bersyukur. Karena apa? Mereka nganggap senantiasa punya hutang syukur kepada Allah. Ngerti tidak maksudnya? Jadi panjenengan bersyukur, iku sik kurang. Lho iki sik utang iki. Disyukuri lagi, utang maneh, disyukuri utang, terus kapan nyauri? Kenapa begitu? Kenapa para sahabat itu, kenapa para salaf itu senantiasa merasa berhutang syukur kepada Allah? Karena begini, panjenengan bisa ibadah, matur suwun kepada Gusti Allah, terima kasih, bersyukur. Saya mau tanya, kemampuan panjenengan bersyukur itu dari siapa? Berarti kemampuan bersyukurnya harus diapain? Disyukuri. Nanti kalau kemampuan bersyukur disyukuri, kemampuan mensyukuri syukur tadi kudu disyukuri maneh. Terus kapan lunasnya? Nah, itulah kenapa Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu yang pantas buat Allah. Itulah kenapa kemudian Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Disuruh ibadah sampai mati. Karena baru kemarin sore ini, hari Sabtu malam Ahad di Kertosono, saya datengin satu orang yang dulu kerja di Singapura. Ketika dia kerja di Singapura, ada temennya dia orang Pakistan, dulu kerja di Saudi. Kerja di Saudi selesai, kok qadarullah dapat juragan elek. Jadi Anda jangan bayangkan Arab itu kudu kabeh iku solihin, solihat, ya ora Pak, padha ae ya. Sama saja. Ya ono sing apik, ono sing elek gitu kan. Kemudian si tenaga kerja Pakistan tadi sama juragannya di Arab dijak haji. Berangkat haji. Sepulang haji, kewagetin orang Pakistan, mabuk. Di rumahnya ada khamr, mabuk. Terus si Pakistani ini sik kroso mari haji, mosok sik tas delok Ka'bah, barusan wukuf di Arafah ya, barusan kita ini nangis-nangis minta ampun, loh kok sekarang ngedepi khomer. Apa kata juragannya? Juragannya bilang, iya Bahlul, jadi kamu tidak ngerti katanya, orang itu kalau sudah haji boleh ngapa-ngapain, wis aman. Dan itu Pak kebawa sampai ketika dia kerja di Singapura. Maka orang Jombang yang kemarin ngaji sama saya di Kertosono bilang apa? Saya punya teman Ustadz orang Pakistan, pulang haji mabuk. Wah kecil, lu kenapa? Katanya kalau sudah pulang haji, sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, yang haram jadi
halal. Sampai seperti itu Pak pemahamannya orang kita ini. Ya apa? Itu karena apa? Ya karena memang mungkin masih jauh dari ilmu. Nah, itulah kenapa hadirin sekalian sampai Allah bilang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah sama Allah sampai datangnya apa? Al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Kematian. Saya mau tanya, kenapa kematian oleh Allah dibahasakan dengan bahasa al-yaqin? Karena tidak ada seorang pun dari manusia yang tidak yakin bakal mati. Semuanya yakin bakal mati. Itulah kenapa kematian oleh Allah dibahasakan dengan bahasa apa? Al-yaqin. Saya mau tanya sama panjenengan, angkat tangan yang tidak bakal mati. Ayo, monggo, tidak usah sungkan-sungkan, boleh. Ayo silakan. Sing aku urip terus re. Angkat tangan. Sampai orang Arab itu kalau ngguyoni temennya, ini guyon ngenyek. Itu apa? Tamut arba'ina sanatan ba'dan nas. Tak dongakno sampean mati 40 tahun sakwise menungso entek di donya. Jadi manusia habis sak dunia 40 tahun kemudian panjenengan baru meninggal. Ya apa kira-kira? Mojokerto gak ana wong blas iki, Pak. Seru ndak? Ndak ada. Kita ini semuanya yakin bakal mati. Yang jadi masalah apa? Kita ndak yakin kalau mati itu deket. Iya apa ndak? Sehat. Kowe sih lu 40 kilo sik riwari gak mandek blas kok. Bahkan yang lain mengatakan, aku ingin check up, wutuh kabeh, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, darah, sehat kabeh. Mati kapan? Ya sik suwe sehat kok. Itu di Malang, Kemis 2 pekan yang lalu, Ustadz umur 40 tahun, sehat walafiat meninggal dunia. Kecelakaan. Tapi kan sebelumnya tidak kebayang bakal apa? Bakal meninggal. Artinya apa? Yang jadi masalah buat kita ini bukan yakin atau tidak yakin bakal mati, karena semuanya yakin bakal mati. Yang kita ini perlu tahu, Pak, kita tidak yakin kalau mati itu dekat. Maka panjenengan tahu ada cerita. Ada seorang setan putus asa. Lapor sama iblis, aku gak iso ganggu arek musola muhajirin, gak iso. Tak ganggu perempuan gak mempan. Tak ganggu duit mendal. Tak ganggu jabatan orang kepingin blas. Terus gak iso, angkat tangan setan ini. Kata iblis, siapa? Iku loh jamaah al-muhajirin. Masya Allah. Sudah, kata iblis, mana orangnya? Saya pengen lihat. Ketemulah, dilihat aja. Sak gini tok katanya iblis. Kaget setan. Loh, anak ini ganggu dae gak tau mandek. Gak sukses. Kok ente bilang cuma sekian? Apa kata iblis? Kamu tunggu di luar, deloken mariki metu arek iki. Metu tuh kok musola mariki. Biasanya gak tau metu blas. Terus si iblis tadi, Pak, itu menampakkan dirinya berwujud manusia dengan wajah yang sangat menyeramkan. Terus si laki-laki ahli ibadah yang tidak bisa diganggu ini itu mau dicekek. Terus apa? Iblisnya bilang gini, kalau saya tidak tahu umurmu sisa 1 tahun, kamu tak bunuh malam ini. Itu tok, tidak ada kalimat yang lain. Apa? Kalau saya tidak tahu umurmu sisa 1 tahun, berarti saya tahu umurmu sisa berapa? 1 tahun. Kamu tak bunuh malam ini. Wes ditinggal sama iblis. Terus ngomong sama setan yang di luar. Tidak ada yang di luar kan? Saya takut nanti dikira nyindir. Ngomong sama setan yang di luar, apa katanya? Entai nono dilu. Tunggu sebentar. Betul, Pak. Ada yang di luar ternyata. Sudah, yang di luar kaget. Ini ahli ibadah bertahun-tahun diganggu perempuan, jabatan, uang, gak bergeming. Ternyata sekarang ringkes-ringkes. Bajunya dimasukin tas. Keluar dia. Kaget. Ini Pak, senioritas itu diperlukan memang. Jadi di sini berlaku asas senioritas. Sudah. Ketika laki-laki ahli masjid muhajirin itu keluar, ini si setan nguber iblis. Kok bisik ya apa? Kok moro-moro ngalih itu loh? Apa kata iblis? Saya bilang umurnya dia sisa 1 tahun. Akhirnya orang itu mikir 1 tahun. Desember
Berarti Desember tahun ngarep ket mati. Ya wis, tak maksiat sampai Juli. Engko Agustus mlebu maneh nang musala Muhajirin, tobat, sujud, mati husnul khotimah. Dibisiki sama setan umurnya berapa? Masih setahun. Ketika dia keluar, apa yang terjadi, Pak? Na'udzubillah. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Masuk tempat pelacuran. A'azzanallahu wa iyyakum. Pas di tempat pelacuran itu ternyata umurnya habis. Ya apa? Jadi setan itu mbisiki panjenengan, umurmu sik dawa. Matimu sik suwi. Padahal apa? Sebentar lagi. Apalagi panjenengan ini. Wah, ndak tahu ini. Ketoke gak suwi ini. Oh iya, kelihatannya ndak lama. Ada seorang laki-laki datang sama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Lapor, ya Imam, lapor, saya ini kumpul orang yang orang itu nakut-nakutin mati terus sampai saya tidak semangat hidup ini. Apa kata Imam Hasan Basri? Beruntung kamu, daripada kamu dibikin aman di dunia, akhirnya ketika mati kamu celaka di sana. Mendingan di sini kamu ditakut-takuti mati, sehingga kamu hati-hati, kamu mawas diri, kamu taat sama Allah, akhirnya ketika pindah ke sana kamu aman. Nah, jadi jangan merasa aman dari kematian. Kenapa kita harus ibadah sampai mati? Karena tadi, Pak, nyaur syukur kepada Allah itu abot. Kita mau terima kasih sama Allah itu berat. Maka bagaimana wujud terima kasih kita? Kita berterima kasih kepada Allah dengan banyak beribadah. Nah, sekarang panjenengan lihat, Pak. Al-Imam An-Nawawi, antum silakan buka syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi itu mengatakan orang ibadah itu niatnya terbagi 3. Terbagi berapa? 3. Ini penting, ini panjenengan tulis. Tapi tidak usah, lihat Facebook aja. Berapa yang lihat? Biasanya? Walhamdulillah. Panjenengan tulis, ini penting ini. Imam Nawawi mengatakan al-ubadu thalath. Orang yang ahli ibadah itu 3. Ahli ibadah terbagi berapa? 3. Nanti panjenengan pilih panjenengan yang mana ya. Dan semuanya baik, cuma levelingnya berbeda. Ada yang baik, baik sekali, sangat baik sekali. Mudah-mudahan panjenengan yang sangat baik sekali. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dengerin saya ya. Ibu-ibu dengerin ya. Ada ibu-ibu? Ada. Ada layar di situ? Enggak. Gini, Bu. Orang ibadah menurut Al-Imam An-Nawawi dibagi berapa? 3. Nomor 1, ibadatut tujjar. Ibadahnya orang yang dianggap oleh Imam Nawawi sekelas pedagang. Maka nomor 1 apa? Ibadahnya pedagang. Wahai Imam Nawawi, apa itu ibadah kok dibilang seperti pedagang? Ibadah kok koyok wong dodolan, transaksi. Apa kata Imam Nawawi? Dia ibadah untuk narik surga. Sehingga ibadahnya dia itu hitung-hitungan. Lek sedekah 10.000 balik ping 10 berarti oleh 100. 100 iki pirang dino kas oleh yo. Lek 10.000 tak gawe kulaan kacang, tak lebokno toko seminggu balik oleh bati 2.000 mek 12. Iki lek saulan gak balik tapi 100.000, akan di mbek 12.000 cepet balik. Ini ibadahnya siapa? Pedagang. Salat duha. Salat duha 2 rakaat makan waktu 10 menit. Keluar toko, tutup toko 10 menit. Kira-kira dalam 10 menit ada 4 orang pembeli. 4 orang pembeli kira-kira batiku ya iso lah 20.000. Lek salat duha 10 menit berarti kilangan 20.000, balik ku piro yo. Nah, itu ibadahnya siapa? Pedagang. Dia ibadah hanya hitung-hitungan supaya ibadahnya menjadikan dia pantas masuk surga. Apa kata Imam Nawawi? Boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang Allah ngiming-ngiming kita dengan pahala, dengan surga, maka boleh. Cuma ya kurang api, kurang. Iya enggak? Karena kalau cuma hitung-hitungan ibadah mulai lahir sampai mati, enggak cukup buat beli apa?
surga, tidak cukup. Yang kedua, ibadatul abid. Ibadatul abid. Apa itu ibadatul abid? Ibadahnya seorang budak. Ibadahnya siapa? Budak. Jadi dia ibadah hanya karena takut sama tuannya saja. Aku lagi gak ibadah ditutuki mbek bosku. Gitu loh. Sehingga dia ibadah hanya karena takut masuk neraka. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa masuk neraka saqar? Kami dulu tidak pernah sholat. Akhirnya karena dia takut masuk neraka saqar, sholatnya terdorong khawatir melbu neraka. Dia sholat karena takut masuk neraka. Jadi dia itu bukan kemudian apa ya? Bukan kemudian ibadah itu dorongan jiwa gak. Tapi wah durek wis adzan nih. Iki lek gak ndang salat, moro-moro mati, saya mati durung salat, melbu neraka. Boleh ndak? Boleh. Karena memang Allah menakut-nakuti kita dengan neraka. Tapi levelnya juga belum keren. Yang keren itu yang ketiga, Pak. Dan ini insya Allah panjenengan semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa itu? Ibadatul ahrar. Ibadatul ahrar. Ahrar itu apa? Orang merdeka. Ibadahnya orang yang merdeka. Nomor satu ibadahnya siapa? Pedagang. Hitung-hitungan. Cek iso melbu surga. Nomor dua, ibadahnya seorang budak. Dia ibadah sekedar karena takut masuk neraka, takut dihukum sama tuannya. Itu kedua. Nomor tiga, ibadahnya orang merdeka. Baik, keren ini. Apa itu? Bukan dia ndak kepingin masuk surga, yo kepingin. Bukan dia ndak takut masuk neraka, yo takut. Sopo ndak takut masuk neraka? Wih, panjenengan kecipratan minyak goreng aja jerit-jerit. Iya apa ndak? Kejepret senar panah saja, itu gosong panasnya 2 minggu gak hilang kok. Apalagi dituduhi malaikat di neraka, na'udzubillah min dzalik. Takut, tapi apa? Pendorong utama ketika dia beribadah bukan sekedar dorongan surga, bukan sekedar lari dari neraka, tapi apa? Hayaan minallah wa khajala. Malu sama Allah lek gak ibadah. Jadi kalau tidak ibadah merasa apa? Malu. Panjenengan hidup siapa yang menghidupkan, Pak? Ibu-ibu punya suami, siapa yang ngasih suami, Bu? Allah. Panjenengan bisa hamil, siapa yang bikin panjenengan hamil? Allah. Panjenengan bisa makan, siapa yang ngasih makan? Allah. Kita bisa kumpul di sini, silo sikil gak geringgingen. Siapa yang bikin sikil panjenengan gak geringgingen? Allah. Nah, begitu. Maka kalau sampai kita ndak ibadah, malu ndak sama Allah? Yo malu. Gini gampangan nih, wes tak gampang no. Panjenengan dikasih uang sama tetangga 50 juta. Dikasih berapa? 50 juta. Kemudian tetangga panjenengan safar Mojokerto, safar ke Jakarta seminggu. Yo ndak ngomong, Mbak, tolong jagain rumah saya ya. Ndak ngomong dia. Tapi panjenengan merasa terdorong untuk ikut menjaga rumah tetangga yang ngasih panjenengan 50 juta. Padahal orangnya ndak minta rumahnya untuk dijagain. Saya mau tanya, ketika ada maling masuk, panjenengan usir ndak malingnya? Kenapa panjenengan usir? Wong tetangga ndak minta dijaga kok rumahnya? Kenapa? Sebagai bentuk terima kasih. Karena kalau rumah tetangga kemasukan maling dalam keadaan panjenengan tahu, panjenengan diem saja, sementara sebelumnya panjenengan dikasih 50 juta, malu dong. Loh, dia baik sama saya, masa rumahnya kemasukan maling saya tidak bantuin? Ngerti? Allah jauh lebih baik dibanding tonggo yang ngasih 50 juta. Ginjal panjenengan kalau dijual harganya berapa? Mau? Tak carikan pembeli, mau? Mau? Dijual berapa? Ayo ngomong. 250 juta tuh dibayar sama orang sekarang. Satu, mau dua-duanya, gak apa-apa. Oleh 1 miliar mlebu kuburan. Terus 1 miliar buat apa? Ahli waris, meripat.
Berapa dijual? Telinga. Ada orang kaya, Pak, telinganya tuli sebelah. Karena ceritanya dia pernah tidak tahu wala kecelakaan, wala apa kebentur gitu, pang itu, sarafnya hilang. Hanya untuk balik no sarafnya ini, dia sudah keluar duit 2,7 miliar dan tidak balik. Hanya untuk menghidupkan saraf telinga sebelah kanan yang itu mati. Itu dia sudah keluar 2,7 M dan tidak balik. Panjenengan keluar berapa? Panjenengan bisa denger lo gak gelem ngrungokno. Nah ini. Maka orang yang ketiga kata Imam Nawawi, dia ibadahnya ahrar. Ahrar itu apa? Orang merdeka. Jadi dia ibadah bukan sekedar kepingin surga, dia ibadah bukan sekedar takut neraka, tapi dia ibadah karena malu kepada siapa? Allah. Nah ini loh Pak ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita mau yang seperti itu, insya Allah bisa ya, bisa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, tidak ada jalan untuk kemudian kita bisa ketemu buka pintu surga kecuali lewat jalannya Nabi Muhammad. Panjenengan sudah paham kan? Panjenengan mau lewat jalannya siapa? Kalau tidak lewat jalannya Nabi Muhammad ya. Sampai beliau mengatakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan itu, aku tinggalkan seperti kalian berada di hamparan yang sangat luas, yang sangat bersih, yang sangat terang. Padang, jinglang, terang, benderang, tidak ada samar, bersih. Sampai para sahabat bilang apa? Rasul meninggalkan kami kecuali Rasul telah memberitahukan kepada kami semua ilmu. Sampai burung yang terbang di langit itu Rasul ngajarin kepada kami. Terus ada orang baru-baru ini mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama kalian, aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ada satu mubalek begitu ngomong, ini yang sempurna bukan Islamnya, yang sempurna itu Rasul menjalankan tugasnya. Maka Islam itu tidak sempurna. Apa dalil beliau? Tidak ada kesempurnaan di dunia. Kesempurnaan itu nanti di wallah jahil murakkab hati. Ini suruh buka kitab tafsir situ gak usah yang gede-gede. Buka tafsir Jalalain aja loh, yang dipelajari di pondok-pondok itu ya, tulisan Al-Imam Jalaluddin Suyuti. Itu Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Berarti yang sempurna itu apa? Agama. Kalau panjenengan ngomong Islam sempurna orangnya tidak, benar-benar ini ya apa enggak? Benar, karena mana ada orang sempurna. Kita ini kadang-kadang sholat 5 waktu tertib, dijak poso gak kuat. Poso tertib, ngaji lah teteh, ya enggak? Enggak ada orang sempurna. Tapi kalau agamanya, agama Islam adalah agama yang sempurna. Nah, maka dengan itu hadirin sekalian, Rasul mengatakan taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas suatu hamparan yang sangat putih bersih. Lailuha kanahariha. Lailuha kanahariha. Yang dimana malamnya itu seperti siang. Bayangin Pak, bengi rasane koyok awan. Hati-hati, banyak doa, banyak istighfar, banyak tobat. Ini nampaknya bencana semakin mendekat. Betul apa enggak? Kemarin kita lihat
jam 1 siang itu Gunung Semeru erupsi. Ngerti erupsi? Gampangannya meledos-meledos. Meledak itu gunung. Dalam keadaan Pak, sampai tahu? Tidak ada peringatan sebelumnya, iya Pak? Tidak ada peringatan. Kita tidak tahu, wala alat seismografnya mati, wala orangnya tidak ngelihat, wala memang tidak ada tanda yang Allah kasih. Tapi itu ngageti. Dan itu Pak, jam 1 siang meletus, buk. Jam 4 sore kayak malam. Cuma makan waktu berapa jam? 1, 2, 3, 4. Makan waktu 3 jam. Yang seharusnya jam 4 sore itu masih seperti sekarang ini Pak. Itu gelap gulita koyok malam. Di waktu yang sama Jakarta lautnya naik. Saya lupa daerah mana, bukan daerah Kapuk. Itu air naik kayak tsunami, tapi tidak bawa gelombang. Wis munggah tok. Mojokerto tidak tahu kapan. Mudah-mudahan aman sentosa ya. Amin ya rabbal alamin. Dan panjenengan ini paku buminya Mojokerto. Oh iya, majelis taklim itu paku bumi. Majelis taklim itu penyelamat dari musibah. Majelis taklim itu menunda datangnya murkanya Allah. Iya, begitu Pak. Maka majelis-majelis taklim itu ojo sepi lah iso, yang rame gitu. Bikin undangan Pak Haji. Jadi ya undangan, betul-betul undangan, kasih tetangga semua ini undangan ngaji gini. Kemudian kerjasama Pak dengan masjid yang lain, ojo melaku dewe-dewe. Mau sampai kapan? Kerjasama masjid sekitar. Diundang ini insya Allah nanti hari sekian, jam sekian di tempat kami ada pengajian. Monggo diundang takmirnya. Ayo takmirnya diundang. Mau sampai kapan ngini-nginian terus ini? Sing enak sama orang Islam itu ya, masalah prinsip pegang, tapi masalah ukhuwah harus. Maka ada ucapan para ulama salaf ini bilang apa? Yang boleh itu beda pendapat, yang dilarang itu perpecahan. Beda pendapat boleh, tidak apa-apa. Siapa ngelarang beda pendapat? Apa jenengan mau maksa saya harus pakai gamis? Kok pas ya sarungan? Biasanya gamisan. Panjenengan tidak bisa maksa orang lain, monggo silakan. Tapi yang tidak boleh itu apa? Perpecahan dalam hati. Karena apa? Bukan berarti kita ini menurunkan standar. Ustadz, kebenaran itu jelas. Ya sopo sih ngomong gak jelas? Jelas. Tapi apa? Kita tidak bisa maksa orang lain untuk benar seperti Anda, tidak bisa. Maka bagaimana selama dia muslim, ya wis sampean dulurku. Salah, ya podo aku yang duwe salah. Kan begitu. Sudah. Nah, maka masjid-masjid sekitar diundang. Ayo kita mau pengajian tanggal sekian, jam sekian. Tulis yang ngisi ini dan tidak usah disembunyikan. Tulisan aja jenenge sama kasih. Tidak cocok masalah apa? Gitu. Mengenai nanti mereka mau datang tidak mau datang, ya itu sudah pilihan masing-masing. Yang penting kita sendiri itu sudah berusaha terbuka. Biar tidak nampaknya itu tertutup gitu loh. Ngaji kok empani medeni ramrek. Sing teko brewek kabeh. Nah, begitu maka ayo kita terbuka, masyarakat diundang, masjid-masjid sekitar diajak kerjasama, nanti insya Allah enak ke depannya ya. Nah maka ayo kita semakin hati-hati. Karena apa? Karena nampaknya musibah ini kok mulai mengerikan ya. Batu itu loh Pak, banjir. Pak jangan bayangin Batu itu gunung, banjir. Malang 5 tahun yang lalu kita tidak dengar berita Malang banjir. Sekarang banjir di daerah yang tinggi di Malang, daerah Rumah Sakit Saiful Anwar lurus terus itu namanya jalan apa itu? Letjen Sutoyo. Itu daerah tinggi Pak, bukan daerah pendek. Itu udan sak jam kebe. Ya Pak, nah maka dari itu ayo kita saling mendoakan ya, saling mendoakan, saling menasehati, saling mengingatkan, saling berempati untuk kemudian kita ini melakukan apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan saya mau ingatkan, karena ini pembukaan pengajian setelah 2 tahun ya. Mudah-mudahan Allah kasih buat kita ini istiqomah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi panjenengannya istiqomah, saya sing kakean izin. Mohon maaf ya.
Karena jalan ke Mojokerto itu umpani kayak ya opo gitu. Saya mikirnya itu truk besar. Jalanan orang ke Surabaya rame. Kepikirannya gitu Mojokerto ini. Coba saya tidak ingat panjenengan gitu. Masya Allah. Biasa. Sudah, saya akan ingatkan dua hal. Saya ingatkan apa? Dua hal. Yang insya Allah dua hal ini modal kita untuk dapat husnul khotimah. Nomor satu, untuk kembali meluruskan niat. Ini penting, Pak. Dan insya Allah panjenengan lek krungu niat iku wis waleh ya ndak? Ngopo niat maneh, ikhlas maneh ndak? Untuk kita senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing, untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, untuk kita saling menasehati, untuk menjaga niat untuk senantiasa ikhlas hanya karena dan untuk Allah. Abot apa enggak? Ini paling abot. Mohon maaf ya, syarat diterimanya ibadah ada berapa? Ada berapa? Dua. Nomor satu, bukan mutaba'ah. Nomor satu apa dulu? Ikhlas dulu, baru mutaba'ah. Ikhlas tidak mutaba'ah ditolak. Mutaba'ah itu menyesuaikan, mencocoki apa yang dilakukan oleh An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas tidak cocok sama Nabi ditolak. Cocok sama Nabi tidak ikhlas ditolak. Podoai. Dan maaf saya sampaikan, panjenengan jangan tersinggung sama saya. Saya ngaji ini gak di Mojokerto tok. Di mana-mana. Dan insya Allah kalau yang sudah kenal sama saya akan biasa saja. Tapi mungkin kalau jamaah baru mungkin merasa kok gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Pelajari aja. Begini Pak, mengamalkan sunnah Nabi jauh lebih mudah dibanding ikhlas. Betul apa enggak? Mengamalkan sunnah Nabi jauh lebih mudah dibanding ikhlas. Panjenengan mau cocok sama Nabi Muhammad, kitab wake Pak. Kitab hadis itu ono songo. Kutubut tis'ah, iya. Minimal yang orang kenal kutubus sita 6. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, banyak, Abu Dawud. Itu semuanya sunnah Nabi. Bagaimana pakaiannya, bagaimana ngomongnya, bagaimana makannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana puasanya, bagaimana tahajudnya, lengkap. Karimoco, lakonono, dadi. Tapi yang susah itu apa? Ikhlas. Karena ini kita mulai amati. Sudah kira-kira 5 tahun terakhir, bahkan mungkin lebih. Justru yang cocok dengan sunnah Nabi biasanya malah sombong. Saya ulang ya, justru yang cocok dengan sunnah Nabi itu biasanya malah sombong. Tak kasih contoh, gak usah gaya tok. Dan insya Allah panjenengan iya. Tapi gak usah mantuk-mantuk, gak usah malah konangan kok ya. Pokok jerone hati ya. Panjenengan ngelihat ada santri dari pondok teman-teman kita Nahdlatul Ulama, misalkan santri Lirboyo, iya enggak? Keluar pakai sarung, pakai kemeja tangan panjang, pakai peci warna hitam. Itu jerone hati panjenengan ya apa? Beh saken rek mondok tapi kok ya keliru. Iya apa ndak? Ndak usah dingklu. Ndak usah. Kadang-kadang begitu kita ini. Padahal kita ini merasa kita sudah sesuai apa? Sunnah, tapi hati ki lho gregetno iki. Hati ini susah diatur. Kita ngelihat orang lain, Allah yahdik ya akhi. Dan kalimat Allah yahdik itu sekarang rada gak enak diwoco. Karena kalimat itu seakan-akan ngeremehno, seakan-akan kalau kita bilang Allah yahdik. Padahal kalimat Allah yahdik itu doa kan? Semoga Allah memberimu hidayah, kan itu artinya. Semoga Allah memberi petunjuk. Tapi sekarang kalimat Allah yahdik itu nampaknya konotasinya negatif. Kon salah. Gitu loh. Jadi untuk ganti kalimat sampean salah itu diganti dengan apa? Allah yahdik ya akhi. Loh. Itu kemudian dalam hati ada sedikit kayak aku ngene loh. Panjenengan tahu di video WA. Barusan keluar kira-kira berapa minggu yang lalu.
Musola itu bikin pembangunan, bangun musola. Terus setelah dana terkumpul diumumkan sama panitia, Pak Suwandi nyumbang 5 juta. Disebut namanya Suwandi 5 juta. Kemudian salah satu orang ini jawil temennya, ndak ikhlas. Sedekah kok namanya disebut. Lagi Ibu Sutini semen 20 sak. Apa itu? Ndak ikhlas. Oh, nama kok disebut. Ndak ikhlas itu. Sebut lagi Bapak Wito pasir 1 kibik. Nah ada namanya, ndak sampai akhirat itu. Terus dibilang hamba Allah 2 juta. Itu ikhlas. Saya mau tahu ndak itu siapa? Saya itu. Ya apa? Panjenengan tahu setan kalau ganggu? Itu. Dan kita khawatirnya itu, Pak. Kita khawatirnya ini sesuai dengan sunnah, tapi ikhlasnya hilang. Ini di masjid saya sendiri. Di masjid saya sendiri. Bukan masjid panjenengan, bukan masjid orang lain. Masjid kami yang biasa sholat di Kasembon. Kita itu Masya Allah, Pak. Kita ikhtiarkan, ya apa corone, ya Allah, tolong ya Allah. Jadikan kami ini sesuai dengan sunnah nabimu. Dan masukkan kami ke dalam hambamu yang ikhlas gitu loh. Itu ndongo terus juruni hati, kepingin gitu loh, Pak. Walaupun ya namanya manusia itu kan ikhtiarnya kadang-kadang tidak mencapai hasil ya, tapi minimal apa? Kepingin gitu loh. Sudah. Maka jamaah sholat itu ketika mau sholat kita arahkan, Pak, mulai rapetnya, lurusnya sampai sarungnya itu diangkat didik. Itu kita arahkan. Coba Pak, nun sewu, sarungnya bagus kalau panjenengan angkat sedikit. Kalau kita lihat orang baru, ndak kita omongin. Nanti setelah saya sholat dicedeki, panjenengan saking pundi kok mboten nate ketinggal. Masya Allah, mboten nate ten masjid ngriki nampaknya ya. Oh, apa caranya biar dia ndak dipermalukan? Sudah, dadi Pak, ketoto, soft rapet, lurus, semuanya Masya Allah, no isbal. Wah ini no isbal klub ini. Sudah, tapi kemudian waktu muncul masalah. Dan itu tidak kita pikir. Apa masalahnya? Ketika masjid kedatangan tamu safar. Jadi ada orang safar, kan masjid di pinggir jalan, mampir seret. Ketika dia sampai tempat wudhu, masuk masjid, karena masjid kita pintunya tertutup, ada AC. Baru tamu buka pintu, Pak. Itu jamaah masjid wes pandangannya mulai atas sampai kaki. Nah ini ternyata jadi masalah. Rasul itu nyuruh kita tidak isbal ben gak sombong, ya enggak? Karena isbal itu termasuk apa? Kesombongan. Ternyata sekarang ndak isbal malah kroso apa enggak? Iki lho Pak, noto ini Pak, susah. Dan mungkin ada satu nama yang saya sebut mungkin panjenengan ndak cocok, tapi wis talah. Api-api. Ambil baik ilmunya itu ambil. Ustadz Abdullah Hadromi. Ustadz Abdullah Hadromi itu kalau ketemu saya ndak pernah berhenti nasihati 2. Ndak pernah berhenti nasihatin 2. Setiap ketemu. Dan saya perlu nasihat itu. Apa yang pertama beliau bilang? Akhi, atine kudu bersih. Atine kudu bersih. Nomor 2, akhi, niate kudu ikhlas. Dan itu kayak ditempeling petinju kanan kiri. Bak. Kari geblake tok ini. Karena dua-duanya saya tidak punya. Hati kudu bersih. Ya apa? Ngati ini kadang-kadang suudzon, kadang-kadang hasad, sombong ya gak jarang, ujub itu. Biasa penonton pitulah saiki 100 ponjol itu muncul. Wah aku kok gitu loh. Ya apa hati ini? Padahal ini modal kita ketemu sama siapa? Allah. Nah maka nomor 1, saya ingatkan ini mumpung pembukaan pengajian ya. Ini pembukaan pengajian pertama dan mudah-mudahan setelah ini kita istiqomah. Itu ayo kembali meluruskan niat. Ikhlas itu artinya apa sih Pak? Murni. Artinya apa? Murni. Berarti ketika orang itu dikatakan ikhlas, itu berarti di dalam hatinya tidak ada sedikit pun kecuali Allah. Dan ini adalah pengejawantahan ucapan
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Bukan untuk mertua, bukan untuk menantu, bukan untuk istri, bukan untuk suami, bukan untuk anak, bukan untuk orang tua, bukan untuk tetangga. La, untuk siapa? Allah. Dan Allah itu cemburu apa enggak? Dalam hadis dikatakan innallaha yagharu, Allah itu cemburu. Maka ketika hati panjenengan kelebon selain Allah, Allah cemburu enggak? Wis sing gampang, panjenengan punya istri, lah kok ternyata panjenengan lebih fokus kepada perempuan lain. Istri panjenengan tahu, cemburu apa enggak? Cemburu apa enggak? Cemburu. Panjenengan punya istri, lah kok istri panjenengan seneng WA-an sama laki-laki lain, seneng WA sama ustadz curhat dong. Suami saya itu ustadz, sholat 5 waktu ke masjid ustadz, tapi di rumah ustadz gak pernah meluk saya. Ustadz jawab, apa mau tak peluk? Loh, coba WA dengan laki-laki lain, panjenengan tahu, cemburu ndak? Terus anda kira Allah ndak boleh cemburu? Hah? Luwih gede. Sampai ketika seorang laki-laki lapor sama Nabi Muhammad, ya Nabi, saya lihat istri saya berzina dengan laki-laki lain. Na'udzubillah min syarri dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum. Terus saya suruh manggil 3 orang. Ngerti enggak maksudnya? Kan orang itu dituduh zina, sampai dapat hukuman zina, minimal saksi berapa? 4. Minimal saksi 4. Jadi kalau saya ngelihat, saya akan butuhkan saksi berapa lagi? 3. Lu mau sok saya lihat istri saya zina, sini, ayo, deloken, ketok yo, saya golek situ engkas rek, deloken kurang siji, sapa yo, melayu sik nang pasar, tak melak aku gini, gak iso aku kerja, tak bayari, gini, deloken, istriku zina, setelah jangkep 4 lapor, siapa saksinya? Saya, takoni, lo sampean kok roto kok ndi? Lah diceluk mbek bojone, lu, masuk akal ndak? Sangat tidak masuk akal. Maka sahabat ini bilang, ya Rasulullah, saya ngelihat istri saya zina. Terus saya panggil 3 orang untuk ngelihat. Oh enggak, kata dia. Ya apa? Aqtuluhu ufarriqu ma bainal ra's wa jasad. Tak pisah kepala sama badannya itu. Enggak terima, mosok nyeluk uang rek. Langsung tak sikat das. Apa Rasul bilang? Rasul tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Rasul bilang, innahu yaghar. Ini anak cemburu ini. Bagus, cemburu dia. Wa ana aghyaru min, dan aku lebih cemburu dibanding dia, kata Rasul. Wallahu aghyaruna, dan Allah yang paling cemburu di antara kita. Nah, berarti Pak, kita duduk di majelis taklim ini, kalau ada selain Allah di sini, sama Allah panjenengan ditinggal. Dung. Nanti di hari kiamat nagih pahala, ya Rabbi, mana pahala saya duduk di Al-Muhajirin 1,5 jam? Allah bilang, lu kamu dulu duduk hanya kepengen ini, hanya kepengen itu, yang jaluk apa halamu nang wong iku. Allah tidak mau. Nah, maka ikhlas itu artinya apa? Murni. Dan orang Arab itu bilang ikhlas itu apa? Khalas. Khalas itu apa? Khalas apa? Selesai kan? Khalas, selesai. Ini belum, kurang sebentar, kurang seperempat. Khalas, selesai. Artinya selesai itu apa? Panjenengan lek mari beramal, ya wes selesai. Ojo dibuka mana, ojo digolek, ojo didelok. Khalas. Selesai. Lupakan itu. Cukup Allah yang ingat. Sampai di truk itu loh Pak, ya Allah, ada tulisan kewereng men. Cukup Rokib dan Atid yang mengawasiku. Lambemu rasa melu-melu. Astagfirullahaladzim. Wih, itu tulisan di truk itu Pak, ya Rabbi. Tapi jangan ya bener ya. Cukup Rokib dan sampai lah apa melok-melok. Lah kan begitu. Nah, maka ikhlas itu khalas. Setelah selesai beramal ya sudah. Sampai bahasa kotornya Pak. Sampai sebagian orang itu mengatakan ikhlas itu seperti orang buang kotoran ya. Selesai buang kotoran langsung disiram dan dia tidak pikir lagi. Sembuh melayunan di babano. Katim bunteti, katim melbut ya Pak. Itu orang ikhlas. Nah, kita kepingin Pak, mudah-mudahan kita ini sama Allah diberi apa? Ikhlas. Mudah-mudahan kita sama Allah dikasih
ikhlas. Maka saya kalau ngajar di majelis taklim tidak saya baca, karena cukup juruni hati. Atau saya baca tapi lirih pelan. Tapi kalau di depan santri saya baca kenceng. Untuk apa? Ngurui santri dan untuk supaya santri ngerti pentingnya ikhlas. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal ikhlasa fil qawli wal amali. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku hambamu ya Allah, as'aluka memohon kepadamu al-ikhlasa, keikhlasan, fil qawli dalam setiap ucapan, wal amali dan perbuatan. Saya tambahi satu di depan santri tadi. Apa itu? Allahumma ya Allah, tahhir qalbi. Dan ini rasakno Pak, lain donga ngene ini masukkan ke dalam hati. Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, sucikan hatiku, minan nifaq, dari apa? Nifaq, kemunafikan. Wa tahhir lisani, dan sucikan lisanku ya Allah, minal kadzib, dari kedustaan. Ini dibaca Pak. Karena apa? Ikhlas itu Pak dahsyat. Ikhlas itu apa? Dahsyat. Panjenengan mau tahu kedahsyatan ikhlas itu sampai seperti apa? Setan itu tidak bisa ganggu orang yang ikhlas. Betul apa enggak? Ketika setan mengatakan di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, kawabeh ya Allah, semua dari hamba-hambamu ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Mulai kesesatan kecil sampai kesesatan yang besar. Setan bilang, bersumpah di hadapan Allah, aku sesatin mereka semua. Tapi setan bikin pengecualian. Siapa yang oleh setan dikecualikan? Siapa yang setan kemudian tidak bisa ganggu, tidak bisa menyesatkan? Illa, kecuali ya Allah, ibadaka, hambamu, minhum, di antara mereka, al-mukhlasin, yang mereka itu niatannya ikhlas. Wong sing ikhlas setan tidak bisa ganggu. Berarti hati-hati. Kalau kita ini masih gampang keganggu setan, noto hati. Jangan-jangan ibadah saya selama ini masih belum ikhlas. Itu yang pertama, yang kita perlu perbaiki pertama ini sebagai pembukaan pengajian setelah libur panjang ya. Ayo balik, kita kembali meluruskan niat. Pokok panjenengan masukkan dalam hati, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, dudukku di sini bukan karena siapapun illa kecuali karenamu ya Allah. Yes. Insyaallah aman. Nomor 2, ini penting setelah ikhlas, istirahat. Ya apa istirahat? Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu apa sih? Apa? Konsisten, continue, berkelanjutan walau cuma sedikit. Itu istiqomah. Bahasa Mojokertonya ajek. Apa lagi? Mandek. Loh, mandek mari, mandek. Apa? Mandek. Pandek. Lughah gharibah ini bahasa asing ini. Pandek. Itu artinya istiqomah ya. Pandek itu bahasa Mojokerto. Bahasa mana? Bahasa mana? Mojokerto. Pandek. Panjenengan ngerti? Orang Mojokerto loh ini. Bahasa mana itu? Bahasa Mojokerto kan? Ngerti? Ini orang Mojokerto loh Pak. Nah apa? Ini khazanah baru ini ya. Ilmu anyar, pandek. Biasa dipakai di mana bahasa pandek ini? Berangkal. Ada orang berangkal? Saya masih tidak yakin saya. Tidak, sudah pandek ya. Pandek, ajak, continue, istiqomah itu. Panjenengan tahu enggak istiqomah menurut Imam Nawawi apa? Apa istiqomah menurut Imam Nawawi? Anda kan sering buka Riyadhus Shalihin kan?
Itu di bab pertama loh Pak. Imam Nawawi itu menjelaskan istiqomah itu luzumut ta'ah. Istiqomah itu apa? Luzumu at-ta'ah. Luzum itu apa? Melazimkan, senantiasa ta'ah di dalam ketaatan. Berarti orang istiqomah itu amalannya tidak harus satu. Tapi setiap pergantian amal, di pergantian waktu, itu amalannya dalam waktu yang berbeda senantiasa ketaatan kepada Allah. Walaupun bentuknya tidur. Walaupun bentuknya apa? Tidur. Ketika tidur itu diniati taat kepada Allah, maka tidurmu bernilai istiqomah. Maka menurut Imam Nawawi, istiqomah itu orang yang pergantian waktunya senantiasa dalam taat kepada Allah. Contoh, bangun tidur ke masjid, sholat subuh. Habis sholat subuh duduk zikir nunggu sampai matahari terbit. Matahari terbit sholat syuruk. Sholat syuruk pulang, sampai rumah mandi untuk berangkat kerja. Diniati ini. Setelah mandi selesai, sarapan sama istri. Sudah, setelah panjenengan kayak perhatian banget. Sarapan sama istri. Sarapannya dalam rangka taat kepada Allah supaya nanti kerjanya Nah, maka mulai bangun tidur sampai pulang ke rumah, sampai mandi, sampai sarapan, sampai masuk tempat kerja, itu istiqomah. Kenapa? Karena pergantian amal di pergantian waktu senantiasa dari ketaatan menuju ketaatan yang berikutnya. Itu orang istiqomah. Itulah makna ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kapanpun kita meninggal dalam keadaan amal kita itu amal baik, dalam keadaan amal kita itu amal istiqomah. Nah sekarang ada seorang laki-laki kan datang sama Rasulullah, minta satu pelajaran yang tidak perlu dia tanya kepada orang lain. Apa Rasul katakan? Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini masuk dalam maknanya ikhlas. Tsumma istaqim, setelah itu apa? Istiqomahlah. Karena memulai amal itu gampang, yang susah apa? Pandeknya tadi yang susah. Istiqomahnya itu yang susah, ajeknya yang susah. Orang lagi semangat pulang ceramah tentang keutamaan sholat tahajud, mulai tahajud enggak? Tahajud. Setelah seminggu masih tetap tahajud? Gak mesti. Pertama nih tok sik panas. Gerakan sholat subuh berjamaah. Berapa tahun yang lalu? Rame masjid full. Sekarang balik sepi. Bukan kemudian yang dulu subuhan saya kira mati, bukan. Istiqomahnya kalah. Nah itulah maka pentingnya istiqomah ini apa? Mengantarkan kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Nah, oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayo istiqomah ini bukan main-main, Pak. Istiqomah ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang yang sama Allah dikasih istiqomah mengalahkan orang yang oleh Allah diberi 1000 karomah. Karomah itu apa? Karomah itu kan bahasa nih, kalau orang Jawa itu kan nganggep karomah itu yang sakti-sakti itu kan. Bisa melaku ndukure banyu gak kelem. Saya punya guru di Ar-Rahmah dulu. Waktu mondok di Ar-Rahmah dulu. Kita tidak tahu latar belakang beliau apa, tidak tahu. Tiba-tiba masuk daftar jadi pengasuh. Pas kebetulan di zaman itu memang pondok sedang butuh pengasuh. Dan di tempat kami, Pak, zaman mondok, bukan sekarang, biyen. Tahajud itu wajib. Wajib masuk masjid 1 jam sebelum adzan subuh. Jam berapapun subuhnya. Misalkan sekarang subuhnya jam 4 kurang seperempat lah katakan ya. Berarti jam 3 kurang seperempat harus di masjid. Tidak mau tahu ada masalah apa, kudu di masjid. Zaman mondok, sekarang ya enggak. Dulu sudah. Kebetulan wali kamar kami, pengasuh kami, ustadz yang saya ceritakan baru masuk tadi. Dia harus paling depan. Allahu Akbar, sholat, Pak.
Kita nek buri salat 2 rakaat, mari ngono turu. Ora apa-apa, sing penting kudu di masjid. Kaget, Pak. Dan ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Itu salat Allahu Akbar, mumbul. Ya Rabb. Saya SMP waktu itu. Delok wong mumbul iki kayak buyar Pak sak masjid, Pak. Metu kabeh. Kita kira jin. Ternyata manusia kemasukan jin. Bukan jin ya, ini manusia. Subhanallah. Naik kira-kira ya kalau gambaran saya sekarang kira-kira terbang itu sampai 30 sampai 60 cm. Ya Rob. Ternyata beliau ini memang masuk pesantren karena punya gangguan jin. Jadi harapan beliau di pesantren itu efek gangguan jinnya itu bisa hilang. Dan sekarang beliau sudah meninggal. Jadi diruqyah, walhamdulillah sembuh. Tidak lama setelah sembuh meninggal. Semoga beliau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karomah itu Anda buka kitab tauhid. Amrun kharikun lil ada. Kejadian di luar batas manusiawi. Umumnya manusia dipotong pakai pisau apa? Berdarah. Tapi bukan yang kemudian golek ilmu kebal ya, bukan. Kemudian dia diganggu musuh, ada dibacok. Tidak sadar dia. Dan tidak pernah berikhtiar untuk dapat ilmu kebal, tidak juga. Tapi ternyata itu tidak apa-apa. Itu karomah. Dan di Hidayatullah Gunung Tembak. Gunung Tembak itu Balikpapan, Kalimantan. Itu ketika nguruk lahan gambut, sana kan nggak bisa dibangun kalau nggak diuruk kan. Jadi gambut itu dikeringkan, kemudian diuruk, kemudian jadi bangunan. Itu alat beratnya Pak, kedelep. Nggak bisa naik, wes kedelep gini toh, nggak bisa naik. Ditarik sampai 20 orang nggak kuat, 30 orang nggak kuat. Kemudian datang satu orang, saya tidak perlu sebut namanya. Saya khawatir nanti jadi masalah untuk beliau, karena beliau masih hidup. Beliau bilang, tunggu dulu, bentar. Dipilih. Wes, ini orang aja, yang lain minggir. Dipilih kira-kira dihilangkan dari yang narik itu kira-kira 5 orang. Kamu minggir dulu, Ditarik Pak. Bismillah. Keangkat Pak. Keangkat. Itu namanya apa? Karomah, kejadian di luar batas manusia. Tapi ingat, karomah ini untuk kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah? Allah bilang dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasihnya Allah itu yang bakal dapat karomah, tidak pernah sedih, tidak pernah takut. Jadi jangan ngaku wali kalau masih sering baper. Jangan ngaku wali lek sik gelek sumpek. Jangan ngaku wali lek sik jadi pengecut, apalagi pengecutnya sama istri. Wali opo? Wali kok takut sama istri? Wali apa? Wali kelas. Pak guru ya. Ngaku waliullah sama istri takut. Nah, ini bukan waliullah, ada wali syaitan ini. Sudah? Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang yang imannya kokoh, gak tahu dulinan dukun, gak tahu dulinan ramal-ramal, gak tahu dulinan jimat-jimat. Amanu, imannya lurus. Apa Allah bilang berikutnya? Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang takwa. Takwa itu apa? Ibadah. Berarti tidak ada wali tidak ibadah. Panjenengan tahu ada wali tidak ibadah? Ada? Wali tidak sholat gitu? Panjenengan ada wali tidak sholat? Yo sekarang dianggap ada ya. Saya mau tanya, siapa walinya para wali siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu loh yang walinya para wali. Itu sholat tahajud sikile abu. Perang, kelempar senjata, giginya rontok, lututnya berdarah. Kalau wali boleh tidak sholat Pak, ya Nabi Muhammad yang pantas tidak sholat ya.
Iki kadang-kadang rada ya apa ya? Cuma ngomong gini ketika live ini ya medeni juga. Aduh, apalagi ngaji sunnah, yuk, aduh, ono sunnah kita tambah bahaya lagi. Nah, ini malah repot. Nah, sudah, maka wali itu kata Allah, ya marhaba, kif halik? Maka wali itu kata Allah apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang iman takwanya kuat. Itu wali. Nah, kemudian wali ini sama Allah dikasih karomah. Karomah itu apa? Kemuliaan. Ibnu Taimiyah mengatakan 1000 karomahnya wali kalah dengan 1 istiqomahnya orang soleh. Berarti kalau panjenengan disuruh milih dikasih karomah 1000 atau milih dikasih sama Allah anugerah istiqomah, milih mana? Nah, milih istiqomah. Karena orang yang istiqomah itu insya Allah jaminannya meninggalnya husnul khatimah. Nah, maka di awal kitab Min Akhlaqis Salaf kita tutup dulu. Saya hanya menekankan 2 hal. Nomor 1, untuk kita bersama kembali meluruskan niat, untuk tidak masuk ke dalam niat kita sesuatu apapun kecuali Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Murni hanya untuk Allah. Nomor 2, istiqomah. Kadang-kadang orang ngaji itu kan dia bosen ya. Apalagi ngajinya itu ngaji kitab aja. Ngaji kitab ini kuat-kuatan, Pak. Kuat ustadznya apa kuat jamaah gitu loh. Jadi lek ustadznya gak kuat ya ustadznya izin disian, mohon maaf ada uzur. Lek ustadznya kuat kari ngenteni jamaahin TE kapan, sekali gitu toh di antara 2. Sampai Syekh Utsaimin saja sama gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu ngaji kitab usul fikih di Saudi sana, itu mulai muridnya sak masjid sampai kari Syekh Utsaimin tok. Sampai Syekh Utsaimin sungkan ngomong sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya Syekh, waktumu lebih manfaat kalau kamu pakai ngaji di tempat lain. Dek ini gak ono murite. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Madama hunaka man yasma'uni fad-dars mustamir. Selama ada yang mau dengar pelajaran, lanjut. Dan sekarang terbukti, Pak, ilmunya barokah. Kita ini buka kitab apapun mesti Syekh Utsaimin punya penjelasan, syarah, betul enggak? Karena apa? Disebutkan oleh para ulama yang lain itu keberkahan istiqomah. Keberkahannya apa? Istiqomah. Panjenengan ngantuk gak ngantuk, capek ndak capek, konsen ndak konsen, nulis gak nulis, yang penting ngaji. Tapi niatannya harus ikhlas. Nanti pulang insya Allah sama Allah dikasih kemuliaan, dikasih anugerah, dikasih kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya pada kitab Min Akhlaqis Salaf pada bab yang ke-16. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.